wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semua? Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan ke-6 bersama Miss Nila. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi minggu lalu. Jangan lupa fokus pada pembelajaran. Oke, untuk pertemuan ke-6 ini, untuk kelas 12 kita akan membahas materi tentang editorial 2. Sebelumnya, editorial 1 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu sudah pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial, informasi dalam teks editorial, serta ragam informasi dalam teks editorial. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks editorial serta rancangan teks editorial. Struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial, pertama ada masalah atau pernyataan pendapat atau bisa juga disebut tesis, yaitu bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen atau pendapat. Ada yang tahap selanjutnya itu argumentasi. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang atau reiteration merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Itu tadi ya, struktur teks editorial. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks editorial. Pertama, teks editorial banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Karena dia menggambarkan sebab akibat, berarti contohnya yaitu ada sebab, ada karena, dan sebagainya. Ada menggunakan kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk yaitu kata yang berfungsi sebagai petunjuk lokasi atau suatu benda tertentu, seperti petunjuk umum, tempat, dan hal tertentu. Contohnya di sana, di sini, dan lain sebagainya. Untuk kata populer, menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer di sini menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang semua kalangan bisa mengerti jika membaca tulisan tersebut. Terakhir, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Misalnya, apakah kita boleh durhaka terhadap orang tua? Pasti tidak. Jadi kalimat seperti itulah yang termasuk kalimat retoris, yaitu kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Jawaban tersebut ada dalam paragraf atau kalimat itu sendiri. Oke, bagian E, rancangan teks editorial. Pertama, penyusunan teks editorial serta penyuntingan teks editorial. Langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Jadi pertama, carilah masalah atau topik-topik terhangat, serta buatlah coretan-coretan tentang sudut pandang dari media massa yang bersangkutan. Yang langkah kedua, mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melalui riset. Ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Keempat, memberikan solusi yang realistis.
terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Dan yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Jadi, dalam tajuk rencana atau teks editorial tidak pernah menggunakan kata saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial. Pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata atau diksi, atau pola kalimat. Selanjutnya, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, penggantian kata yang tidak tepat, dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan, dan yang terakhir, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Itu tadi langkah-langkah menyunting teks editorial. Oke, terima kasih. Itulah tadi materi kita. Jika ada pertanyaan, hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Itulah tadi penjelasan singkat materi kita. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.